Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang luas segitiga, luas segi n beraturan, jari-jari lingkaran luar segitiga, dan juga jari-jari lingkaran dalam segitiga. Luas segitiga itu ada 3 ya. Yang pertama, kita menentukan luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit kedua sisinya. Yang kedua, menentukan luas segitiga jika diketahui 2 sudut dan 1 sisinya. Dan yang terakhir, menentukan luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Nah, yang ini untuk luas segitiga dengan 2 sisi dan 1 sudut yang diketahuinya. Di sini luasnya berarti adalah luas sama dengan setengah A kali B kali sin C. Jadi cara menghafalnya atau cara memahaminya gampang, tinggal AB pasti sudutnya C, BC sudutnya A, AC sudutnya B. Jadi salah satunya gitu. Kalau tidak ada sisinya pasti salah satu sudutnya. Ya, contoh soal diketahui segitiga ABC dengan sudut A-nya sama dengan 45 derajat, panjang AB-nya 12 cm, dan panjang AC-nya sama dengan 10 cm. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk AB berarti dia adalah sisi dari atau garis C. Dan AC pasti garisnya B. Kenapa? Kalau kita gambar ya, dari luas segitiga yang tadi misalkan gitu ya. Misalkan segitiganya bentuk seperti ini. Kalau ini A, B, C. Gitu kan? AB. AB berarti yang sisi depannya ini ya kan? C. Itu kan C kecil ya, C kecil. Lalu kalau BC pasti sudutnya kan depannya A, maka di sini A kecil. Kalau AC sudut yang depannya adalah B kecil. Nah, sama kan AC itu adalah B kecil. Jadi seperti itu cara menentukan huruf dalam bentuk huruf kecilnya gitu. Cari aja kecuali yang tidak ada A, B berarti yang ada C. AC berarti tidak ada B. Lalu lah kita substitusi ke rumus. Kan tadi setengah kali BC kali sin A. Berarti B-nya adalah 10, C-nya adalah 12. Sin A, sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kita kalikan. Berarti kan kita ambil ini aja ya. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Maka 3 kali 10, 30. Kali akar 2, jadinya 30 akar 2 cm persegi. Yang kedua, tentukan luas segitiga ABC jika sudut A-nya 30 derajat, B-nya 4 cm, dan C-nya 5 cm. Sama kayak tadi ya, kalau kebetulan di sini sudah ada B kecil sama C kecil, jadi tinggal substitusikan saja. Dan sin 30 adalah setengah. Maka kalau kita hitung di sini, berarti kan 4 dibagi 2, dapatnya 2. 2 bagi 2, gitu kan, tinggal 1, maka jadinya jawabannya 15 cm persegi. Nah, untuk yang nomor 3, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui A-nya 8 cm, C-nya 6 cm, dan beta-nya sama dengan 150 derajat. Nah, untuk beta ini sama aja dengan sudut B gitu. Nah, untuk yang kalau alfa dia sama dengan sudut A. Kalau yang gamma sama dengan sudut C besar gitu. Kalau ketemu soal ini jadi jangan bingung ya, beta itu masuknya A, B apa C ya. Beta itu B gitu. Lalu substitusikan saja ke rumus AC berarti sin B. Sin 150 itu kalian tinggal lihat aja di tabel. Sin 150 itu adalah setengah. Berarti 8 dibagi 2-nya 4. 6 dibagi 2-nya 3. 4 kali 3, 12 cm persegi. Nah, untuk contoh lainnya, misalkan tentukanlah luas segitiga PQR. Jika sudut P-nya 60 derajat, PQ-nya 3 cm, dan QR-nya sama dengan 4 cm gitu. Yang 5, tentukanlah luas segitiga ABC jika diketahui A-nya 10, C-nya 8, dan sudut alfanya 60 derajat. Kalau kita lihat di sini, kalau mau tinggal langsung masukin ke rumus, kalau sudah ada sudut P, berarti kan harusnya kita cari sudah ada sisi
apa namanya, Q sama R ya, berarti kan PQ di sini R benar. QR ternyata di sini P. Berarti kalau PR seharusnya sudut ini kan sudut Q ya. Nah, gimana caranya? Nanti kita bahas. Nah, juga nomor 5 nih. AC, seharusnya kan di sini sudutnya beta ya. Gimana dapetin sudut betanya? Oke, kita bahas sekarang. Nomor 4 tadi ya, seharusnya kan ada sisinya sudah ada di situ R sama P. Ini tadi R, ini P. Seharusnya kita dapetin sudut Q-nya ya kan, sudut Q besarnya gitu. Nah, cara menentukannya kita gunakan dulu aturan sinus. Itu kan di sini sudah ada P dengan P. Berarti kita pakai aturan sinus dulu. P kecil per sin P, R kecil per sin R. Nah, karena tadi kan di sini rumusnya harus Q ya. 4 per sin 60 derajat sama dengan 3 per sin R. Itu karena yang R-nya sudah diketahui. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin R. Berarti kalau mencari sin R, tinggal kali silang kan ya. Sin R kali 4 atau langsung dibagi 4 ke sini boleh 3 kali setengah akar 3. Nah, 3 kali setengah kan 3 per 2. Dibagi 4 lagi 3 per 8 akar 3. Kita jadikan koma saja 0,6495. Lalu kita cari sudut R-nya, itu pakai sin inverse dari sudutnya. Yaitu ternyata kita dapatkan 40,5 derajat. Tinggal kalau ini mencarinya bisa dapat ketemu 40,5 seperti apa? Kalian gunakan kalkulator gitu kan. Yang saintifik ya, itu bisa. Atau mungkin nanti biasanya untuk di soal ujian itu sudah diketahui sin inverse sekian berapa, sin inverse terus cos inverse sekian berapa, tan inverse sekian berapa. Biasanya diketahuinya tiga-tiganya. Nah, kalian pilih yang sesuainya. Karena di sini sin inverse berarti yang kalian lihat adalah sin inverse-nya. Tuh. Ternyata sudut RS sudah diketahui 40,5 derajat. P sudah diketahui, R sudah diketahui, tinggal kita cari Q-nya. Nah, dalam segitiga, suatu jumlah sudut itu akan membentuk 180 derajat. Untuk segitiga ya, segitiga seperti ini. Karena kalau kita totalin ini, pasti akan membentuk 180 derajat. Tapi kalau untuk segi 4, totalnya adalah 360 derajat. Itu bedanya. Tadi sudut P 60 derajat, Q yang kita cari, R-nya 40,5 derajat. 60 tambah 40,5 derajat adalah 100,5 derajat. Maka sudut Q-nya 180 dikurang 100,5 derajat. Didapat 79,5 derajat. Barulah kita gunakan rumus yang tadi, P, R, Q. Itu kan. P-nya 4, R-nya 3, Q-nya sin 79,5 derajat. Nah, untuk di ini, cara menentukan sin 79,5 derajat berapa, biasanya kalau di soal pun sudah diketahui ya. Tapi diketahuinya biasanya mengecoh. Ada tiga-tiganya, sin 79,5 sekian, cos 79,5 sekian, tan 79,5 sekian. Jadi mana yang dipakai, itu kita harus lihat. Ingat ya, yang dicari adalah sin 79,5 derajat. Itu dapat 0,9833. Kita kalikan berarti kan 4 bagi 2, 2, 3 kali 2, 6. Nah, 6 dikali 0,9833 dapatnya adalah 5,88 cm persegi. Nah, yang tadi nomor 5, berarti kan kita harus cari sudut betanya. Langkahnya sama seperti nomor 4, kita pakai aturan sinus dulu. Ada sudut alfa sama sisi A. Berarti pakai aturan yang A per alfa sama dengan C per sin gamma. Gitu ini ya. Berarti kita substitusikan, A-nya kita ganti, terus sin sudutnya juga kita ganti 60 derajat, C-nya kita ganti, yang kita cari sin gamma-nya. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti sin gamma-nya 8 kali setengah akar 3 dibagi 10. 8 kali setengah 4. 4 akar 3 dibagi 10 itu 4 per 10 akar 3 atau 2 per 5 akar 3.
kita jadiin desimal saja, 0,6928. Kita cari sudutnya, ternyata didapat 43,85 derajat. Gamanya sudah dapat, alfanya sudah dapat, kita tinggal cari betanya. Nah, seperti ini, alfa tambah beta tambah gamma itu adalah 180 derajat. Berarti alfanya 60 derajat, gammanya 43,85 derajat, dijumlahin didapat 103,85 derajat, berarti betanya 180 dikurang 103,85 derajat. Maka didapat 76,15 derajat. Lalu untuk yang luasnya tinggal disubstitusiin aja. A-nya 10, C-nya 8, berarti betanya 76,15 derajat. 10,8 dikali, ini 10 kali 8 maksudnya ya. Jadi kita bagi saja 84. 4 kali 10, 40. Dikali 0,9709 didapat 38,84. Oke, contoh lainnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi C sama dengan 20 cm, B-nya 15 akar 3, dan luasnya 75 akar 3 cm persegi, tentukanlah nilai alfanya. Nah, di sini, tadi kan kalau rumus harus ada BC sama sin alfa. Di sini yang diketahui malah luasnya. Tinggal kalian substitusikan saja. Dan di sini 20 bagi 2, 10. 10 kali 15 berarti 150 akar 3. Maka sin alfanya 75 akar 3 dibagi 150 akar 3 didapat setengah. Sin yang hasilnya setengah itu ada 2. Ada di 30 derajat sama 150 derajat. Jadi jawabannya tidak hanya 1, pasti akan ada 2. Begitupun dengan yang cos dan tan juga pasti nanti akan ada 2 kalau misalkan pakainya sin cos tan. Tapi kalau luas di sini kan pakainya yang sin ya. Oke, yang kedua ini luas segitiga dengan 2 sudut dan 1 sisi diketahuinya. Nah, biasanya kalau diketahuinya 2 sudut, kok di sini ada 3 sudut? Ya karena pasti tadi kan jumlahnya 180 ya. 3 sudut kalau dijumlahin jadinya 180 derajat. Kalau sudah ada 2 sudut pasti bisa kita cari lagi 1 sudut lainnya. Gitu. Kita ke contoh saja. Nah, ini contohnya, tentukan luas segitiga ABC. Jika sudut B-nya sama dengan 30 derajat, sudut C-nya 45 derajat, dan A-nya 4 cm. Nah, kalau sini kan sudah diketahui B dan C. Pasti kita bisa cari sudut A-nya. Tadi dengan cara kalau dijumlahkan 180 derajat. Didapat sudut A-nya 105 derajat. Maka bisa kita gunakan rumusnya. Gitu. Cara juga gampang nih cara menentukannya, menghafal rumusnya. A, B, C, pasti yang bawahnya A-nya. Jadi bawah ini mengikuti yang sisi atas ini. Gitu. Kita masukkan lagi 4 kuadrat sin 30, sin 45 juga itu boleh pakai setengah akar. Sin 30 kan setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Sin 105-nya boleh kalau kamu mau menggunakan yang pakai akar-akaran. Berarti harus kamu cari dulu ya. Pakai rumus sin 105 derajat itu adalah sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Kamu cari dulu pakai berarti sin 60 cos 45 ya, seperti yang itu dan seterusnya. Atau mau pakai koma-komaan boleh, silahkan, sama saja kok. Maka didapat di sini 16 bagi 2 kan 8 ya, tinggal kalikan 8 kali setengah kan adalah 4. 4 kali 0,707 dibagi 0,966. Maka didapat luasnya adalah 2,93 cm persegi. Yang kedua, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui alfanya 35 derajat, betanya 100 derajat, dan C-nya 10 cm.
Berarti kita cari dulu nih sudut gamanya, karena C itu pasti di bawahnya gamma. 35 tambah 100, 135. Berarti sudut gamanya ini adalah 180 dikurang 135. Dapat 45. Di sini kita menggunakan desimal saja ya, karena sin 100 itu akan menghasilkan bilangan desimal, tidak ada yang akarnya gitu. 10 kuadrat 100, ya kan? Sin 35 itu 0,5736. Sin 100-nya 0,9848. Dan sin 45-nya itu setengah akar 2, tapi kita ubah ke desimal 0,7071 gitu. Boleh kalian menggunakan 4 angka di belakang desimal atau 3, bebas gitu ya. 100 dibagi 2 adalah 50. Tinggal 50 kali 0,5736 kali 0,9848, lalu nanti dibagi 0,7071. Hasilnya adalah 39,94 cm persegi. Yang ketiga, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui beta sama dengan 80 derajat dan gamanya sama dengan 45 derajat dan betanya juga 20 cm. Sama seperti tadi, kita tinggal carikan, maka dapat sudut alfanya 55 derajat, tinggal substitusikan ke rumusnya. Dan nanti akan didapat luasnya 117,64 cm persegi. Nah, yang ketiga, jika diketahui ketiga sisinya, rumusnya adalah seperti ini. Akar S dikali S kurang A, dikali S kurang B, dikali S min C. S itu apa? S itu adalah semi perimeter atau setengah dari kelilingnya. Kalau mencari keliling kan dijumlahkan semua, tinggal dibagikan 2 kalau untuk mencari S-nya atau semi perimeternya. Ya, contoh soal, tentukanlah luas segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah 5, 4, dan 3. Kita cari dulu kelilingnya. Dijumlahin kan 5 tambah 4 tambah 3 menghasilkan 12. Berarti kalau kita cari nilai S-nya tinggal dibagi 2, hasilnya 6. Nah, tinggal kamu substitusikan ke rumus. Nanti 6, terus 6 kurang 5, 6 dari sisinya ya, 6 dikurang 5, 6 dikurang 4, sama 6 dikurang 3, sisi-sisi yang lainnya gitu. Oke, maka 6 kali 1 kali 2 kali 3. Dapat 36. Akar dari 36 adalah 6 cm persegi. Kita buktikan, ternyata kan kalau kita lihat nih, 5, 4, 3. 5, 4, 3. Ini itu adalah triple Pitagoras ya. Angka cantik atau triple Pitagoras ya. Berarti kamu kalau gambar pasti seperti ini hasilnya. Di sini 5, sini 3, sini 4. Nah, cara nyari luasnya kan kalau segitiga siku-siku, tinggal alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti 3 kali 4 dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6. Sama kan? Gitu. Ini kebetulan aja angkanya yang merupakan triple Pitagoras ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus segitiga, luas segitiga. Tapi gimana kalau angkanya ternyata bukan angka triple Pitagoras? Maka menggunakan luas ini yang akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Yang kedua, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui A 12 cm, B 5 cm, dan 13 cm. Ternyata kalau lihat di sini, kalau menggunakan cara yang ini ya, akar S min A, S min B, S min C didapatnya 30 cm persegi. Memang yang di sini kalau nomor 2 juga sama nih kayak nomor 1, dia merupakan triple Pitagoras. Kalau kita gambarkan di sini 13, 5, 12 gitu. Ini adalah triple Pitagoras. Maka boleh menggunakan luas segitiga gitu. Kalau tidak ada perintahnya mau suruh menggunakan apa, kalian boleh menggunakan luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2, berarti 5 kali 12 bagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 5, 30 cm persegi. Sama saja. Nah, contoh kasus nomor 3 nih. Dia itu bukan triple Pitagoras.
A-nya 13, B-nya 14, C-nya 15. Ini bukan triple Pythagoras. Jadi, kita harus menggunakan rumus yang luas. Luas A sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Gitu. Kita cari dulu S-nya, itu setengah dari kelilingnya. 13 tambah 14 tambah 15 itu 42. Tinggal dibagikan setengah adalah hasilnya 21. Tinggal substitusikan saja, berarti 21 dikali 21 kurang 13, dikali 21 kurang 14, dikali 21 kurang 15. Jadi dikurangi dari sisi-sisi yang ada di soal ini ya. Didapat 21 kali 8 kali 7 kali 6. Itu hasilnya 7056. Atau mungkin kalau kalian ribet kayaknya nih harus pakai dikaliin terus diakalin, boleh kalian pecahkan. 21 itu kan 7 kali 3. 8 itu 2 kali 4. Nah 7, 6 itu 2 kali 3. Yang sama kita jadikan 1. Hasilnya 4, hasilnya 2. Lalu 2 sama 2 berarti kan hasilnya juga 2. Tulis sekali aja ya, karena kan 2 kali 2, 4 diakarkan 2. Tuh kan. 3 sama 3 hasilnya 3. 7 sama 7 hasilnya 7. Nah ini kita kalikan. 2 kali 2, 4. Kali 3, 12. 12 kali 7, 84. Gitu. Kalau misalkan kegedean terus cara cari akarnya bingung, boleh kalian pecah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah luas segi N beraturan. Jika R adalah panjang jari-jari lingkaran di luar segi N beraturan, maka luasnya adalah sama dengan N kali setengah kali R kuadrat dikali sin dari 360 derajat dibagi N. N-nya ini tergantung seginya segi berapa. Misalkan kalau segi 5, berarti N-nya 5. Kalau segi 8, berarti R-nya 8. N-nya 8. Nah, jika S adalah panjang sisi dari segi N beraturan, maka rumusnya seperti ini. Nah, memang terlihatnya agak panjang ya. Contoh soal, tentukanlah luas segi 5 beraturan yang panjang jari-jari lingkaran luarnya 4 cm. Gitu. Jadi di dalam segi 5, di luar segi 5 itu ada lingkaran. Jadi kalau misalkan kamu gambar segi 5 seperti ini kan ya, 3, 4. Nah ini di luarnya ini lingkaran gitu. Nanti kalau kamu bagikan, ini pasti akan membentuk jari-jari. Ininya nih R gitu. Nah ini diketahui adalah 4 segi 5. Berarti ini nilai N-nya. N-nya adalah 5. Kita gantikan N-nya dengan 5. Dan R-nya 4. Maka sin 72 tadi itu 0,95. 16 dibagi 2, 8. Atau di sini boleh 8. Yaitu 8 kali 5, 40. 40 dikali 0,95, hasilnya 38 cm persegi. Nah, tentukan luas segi 5 beraturan yang panjang sisinya di situ 4 cm ya kan. Segi 5 berarti N-nya tetap 5 ya. Kalau tadi yang diketahui adalah jari-jarinya, tapi yang di sini adalah sisinya. Jadi kalau di gambar yang tadi seperti ini, tadi yang 4 cm itu adalah yang ini kan, sekarang 4-nya yang di sini gitu. Maka tadi N-nya kita gantikan 5, tapi S-nya kita gantikan dengan 4. Kita cari dulu sin setengah kali N-2 per N dikali 180 derajat. Berarti di sini 5 kurang 2 dibagi 5. Itu ya nyari N-nya. 5 kurang 2, 3 per 5. Berarti kan setengah kali 3 per 5 kali 180 derajat. Ya, di sini ya. 5 kali 2 kan 10. Dibagi 180 tinggal 18. 18 dikali 3, 54 derajat. Pasti yang sininya juga 54.
Yang bawahnya tinggal 54 tambah 54. Itu 54 tambah 54 108 derajat. Nanti tinggal kalian cari dulu sin 54 berapa, terus sin 108 berapa. Nanti akan hasilnya luasnya 27,62 cm persegi. Tentukan luas segi 6 beraturan yang panjang jari-jari lingkaran luarnya 4 cm. Sekarang kalau N-nya 6 karena segi 6. Kalau tadi segi 5, N-nya 5, sekarang 6. 360 bagi 6, adalah 60 derajat. 4 kuadrat 16. Gitu. Sin 60 itu setengah akar 2, berarti kalau 16 dibagi 2, 8 dibagi 2 lagi menjadi 4. Ya, 6 kali 4, 24. Dan ada akar 3-nya, 24 akar 3 cm persegi. Yang nomor 4, tentukanlah luas segi 6 beraturan yang panjang sisinya 4. Sekarang pakai panjang sisi di sini ya. Berarti kita tinggal cari seperti tadi. Cuman di sini untuk mencari sinnya 6 kurang 2 dibagi 6. 6 kurang 2 dibagi 6 kan berarti 4/6 ya. Setengah kali 4/6 dikali 180 derajat. 4 dibagi 2, 2. 180 bagi 6, 30 derajat. 30 kali 2, 60. Berarti sin 60 kali sin 60. Yang bawahnya 60 tambah 60. Itu kan kalau di sini 6 kali 16. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti sini juga setengah akar 3 per 2 dikali sin 180. Sin 180 itu di sini adalah sin 120 ya, 60 tambah 60 itu sin 120. Sin 120 itu juga setengah akar 3. Tuh, 2 habis, 3-nya juga kita coret. 16 dibagi 2, 8 dibagi 2 lagi 4. Berarti 6 kali 4, 24 akar 3. Nah, sekarang kita bahas jari-jari lingkaran di luar segitiga. Rumusnya seperti ini. Jadi ada segitiga, di luarnya ada sebuah lingkaran. Dia mau menanyakan jari-jari ini berapa sih gitu. Pakai rumusnya ada 2. Yang pertama, kalau kita diketahui ada sudut, berarti cara menggunakannya boleh A/2 sin A, tergantung sudut yang dipakainya apa. Yang diketahuinya apa ya? B/2 sin B, C/2 sin C. Nah, tapi kalau diketahui sisi-sisinya ada A, B, C, gunakan rumus untuk mencari jari-jarinya A kali B kali C per 4 kali luas segitiganya. Gitu. Contoh soal, tentukan jari-jari lingkaran luas segitiga ABC jika sudut B-nya sama dengan 60 derajat dan panjang sisi B-nya 10 cm dan sisi C-nya 60 cm. Nah, di sini diketahui kan sudah ada yang sama ya, B dengan B. Berarti kita pakai rumus ini aja. B/2 sin B dikali 10. Berarti masukkan 10 per 2 kali sin 60. Sin 60-nya setengah akar 3. 2 coret. Berarti kan dapat 10 akar 3. Kita rasionalkan dulu. 10 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Berarti 10 akar 3 per 3. Atau boleh seperti ini. Itu jari-jarinya. Kenapa kok C-nya nggak dipakai? Ya enggak, kita cari pakai karena sin yang sudut yang diketahui hanya sudut B. Jadi pakai C tidak diketahui. Kalau kamu mau menggunakan yang luas 3 sisi, kamu cari dulu ke 3 sisinya. Gitu. Tapi kan caranya akan panjang lagi. Yang nomor 2, tentukan jari-jari lingkaran luas segitiga ABC jika sudut BAC-nya 30 derajat dan AB-nya 20 cm dan AC-nya juga 5 cm. Nah, di sini kalau mau menggunakan rumus sudut, kan perlu kamu ketahui kalau di sini sudah ada sudut A. Kalau ini sudut apa sih?
gitu ya. A apa B apa C? Lihat tengahnya. Tengahnya adalah A. Maka ini adalah sudut A-nya 30 derajat. Berarti kan kalau mau pakai rumus yang cepat harus sisi A-nya yang diketahui. Kita lihat ini AB, maka sisi C kecil. AC sisi B kecil. Nah ternyata nggak bisa nih mau pakai rumus yang A kali B kali C per 4L juga nggak bisa gitu kan. Mau pakai rumus yang luas A-nya belum diketahui, berarti kita cari dulu A-nya. Pakai rumus kosinus, aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2B kali C dikali cos A. Maka B kuadrat itu kita masukkan ya. 5 kuadrat, C-nya itu sama aja AB. 2 kuadrat, 2 kali 5 kali 2 kali cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. 2 kali 5 kali 2 kali setengah akar 3. Nah 2 sama 2 kita coret. 2 kali 5 10 akar 3. Ini dapatnya dari sini. 25 tambah 4 29. Lalu dikurang 10 akar 3. Jangan kamu kurangin ya, karena berbeda. Yang satu punya akar, yang satu tidak. Lalu kita akarkan. Nah, di sini kalau kamu ribet, boleh kamu cari dulu ini berapa koma. Lalu nanti diakarkan. Dapat nanti hasilnya 3,42 cm. Barulah kita gunakan rumus yang A per 2 sin A. Substitusikan. Sin 30 itu setengah ya. Berarti 2 kali setengah ya habis gitu kan. Apa tinggal 1 gitu. Maka 4,42 dibagi 1 ya 3,42 cm. Yang ketiga, tentukan jari-jari luar lingkaran luar segitiga ABC jika panjang AB-nya itu di situ 8, AC-nya 6, BC-nya 10 gitu kan. Kita berarti pakai di sini ketiga sisinya nih yang diketahui nih. Berarti pakai rumus yang A kali B kali C per 4L. Cuman luasnya harus kita cari dulu pakai rumus S akar S min A, S min B, S min C. Berarti S-nya kita cari dulu gitu. Ternyata didapat S-nya 12, lalu setelah dicari luasnya didapat 24. Ini gimana cara ngitung akarnya? Kalau nggak mau dikalikan ribet. Kayak yang sudah tadi saya jelaskan, kamu pecah aja. 12 itu 4 kali 3. Lalu ada angka 4, angka 6. 6 itu adalah 2 kali 3 sama 2. Akar 4-nya 2, ini juga akar 4 2. 3 kali 3 kan 9. Akar 9 ya 3, berarti kalikan 3. 2 sama 2 juga jadi 2. Maka 2 kali 3 kali 2 kali 2 didapat 24 cm persegi. Tuh, barulah kamu masukkan lagi 8 kali 6 kali 10 per 4 kali 24. 8 dibagi 4, 2. 6 kali 2 kan 12, dibagi 4, 2. 10 bagi 2, 5 cm. Sekarang jari-jari lingkaran di dalam segitiga. Jadi ada segitiga, di dalamnya ada lingkaran. Dia nyanyi jari-jarinya berapa? Itu adalah rumusnya 2 kali luas segitiga dibagi keliling segitiganya. Contoh soal, tentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga KLM jika panjang sisi-sisinya adalah K-nya 8, L-nya 15, M-nya 17 gitu ya. Berarti kita pakai rumus yang tadi 2 kali luas segitiga dibagi keliling. Kita cari dulu kelilingnya adalah 40. Nah, S itu kan adalah setengah dari kelilingnya. Berarti 20. Lah, ini kita cari dulu luasnya. Berarti 20, 20 kurang 8, 20 kurang 15, 20 kurang 17. Ini kan hasilnya berarti luasnya ya, saya tulis di sini aja luas akar 20 kali 12 kali 5 kali 3. Ya kan?
Di sini kalau misalkan ribet mencari kalinya, tinggal dipecah lagi. 20 itu 4 kali 5, 12 itu 4 kali 3, lalu 5, lalu 3. Akar 4-nya 2, akar 4-nya 2. Yang 5 sama 5 jadi 5, 3 sama 3 jadi 3. Tinggal kalikan ini. 2 kali 5, 10, dikali 4, 40, dikali 3, 100. Ya kan? Tinggal dipecahkan saja. Di sini 20 kurang 8, 12, 20 kurang 15, 5, 20 kurang 17, 4. Ya kan? 4 pecahkan 2. Oh, maaf, di sini adalah 4-nya 2 ya, bukan 4. Berarti 2 kali 5, 10, dikali 2, 20, dikali 3, 60. Nanti 2 kali 60 dibagi 40. Nolnya kita coret saja. 2 kali 6, 12, dibagi 4, 3 cm. Lalu ada jari-jari lingkaran singgung segitiga. Berarti cara nyarinya seperti ini. Kalau dia menyinggung sisi A, berarti dikurang A bawahnya ya. Menyinggung sisi B, dikurang B. Menyinggung sisi C, dikurang C. Tuh. Contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan sisi A-nya 10, B sama C-nya ternyata sama-sama 8. Tentukanlah jari-jari lingkaran singgung yang menyinggung segitiga di sisi B. Tadi harus kalau sisi B tinggal dikurang B. Rumusnya adalah tadi jari-jari sama dengan 2 kali luas segitiga ya. Berarti A tambah C kurang B. Tuh. Nah, di sini S-nya kita dapat 13, cari aja ininya apa luas segitiganya. Nanti dapat hasilnya 5 akar 3, 9. Masukkan ke rumusnya. Ini coret. 2 kali 5, 10. 10 bagi 10, 1. Maka didapat akar 39 cm. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.